Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kula panjenengan ke makom yang terpuji insyaallah. Kula panjenengan ngeten niki yakin kula ini orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk sabar, gak mulih sik. Ini namanya dipilih oleh Allah. Sebab tidak semua orang mampu melakukan seperti ini, Pak. Tidak semua orang. Ya, ono ae sing susu seju kemi, susu kemana? Tapi kita oleh Allah dikasih waktu seperti ini. Subhanallah. Mudah-mudahan ya, menjadi jalan kebaikan, baik di dunia maupun baik di akhirat. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saat niku banyak orang cacat ya. Cacatnya itu dalam arti tidak mengamalkan tiga-tiganya. Padahal di dalam Islam itu kan ada akidah, ada syariah, ada akhlak, gitu. Artinya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Lah sekarang ihsan mulai hilang, akhlak mulai hilang, Pak. Iman boleh, iya dia beriman, bahkan hafal rukun Islam. Ya, dia iman. Dia Islam, iya, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan mengamalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Cuma tidak berakhlak. Lah ini Pak, cacat namanya. Cacat. Naudzubillah kalau sudah akhlak hilang ini Pak. Gantengi kaya opo wis. Lek kurang ajar nang moro tuwa. Ancur wis nang telur. Tekor wis nang pentol. Ndak bisa. Ayu nih kok ya opo wis. Tapi lek ndak berakhlak kepada suami, tak toro ocak ke selakean. Isoro kabare ke timur, isoro kalao ke deje, isoro agentang napang. Ya. Masya Allah, ini tak toro ocak. Artinya dia tidak berakhlak kepada suami. Tedung isro ngangkui ero ketok, ngangkui levis, digembok, dirantai, wes bojone golek kunci ini sampai 2 jam gak ketemu. Ya, ini yang disebut ancur senatelor. Nah sekarang bagaimana akhlak itu biar tetap ada? Akhlak Pak ya, akhlak kepada Allah memperbagus ibadah. Akhlak kepada sesama manusia, menghormat dan menghargai. Lah sekarang itu akhlak hilang Pak. Akhlak sekarang ini hilang. Aduh ya Allah ya Rabb. Anak-anak tidak diseneni-nyeneni, bahkan nyelosoi. Ya Allah dikandani-ngandani. Masya Allah. Kati didol Kak Bayu. Diusir jauh sangu, sincan tenan. Hadirin, akhlak, betapa pentingnya akhlak, budi pekerti, toto kromo Pak. Penting saestu, Masya Allah, luar biasa. Tanpa akhlak tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki Islam sebagai agama yang terakhir, agama yang tidak akan digantikan oleh agama apapun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad bukanlah sekali-kali bapak dari kalian, bukan yang dikatakan bapak dari kamu sekalian, walakin Rasulullah, melainkan Rasulullah itu adalah, Muhammad itu adalah Rasulnya Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup daripada para nabi, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin, kita ini sudah dikasih oleh Allah keistimewaan, karunia dan rahmah. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan bifadlillah, dengan karunia Allah berupa agama Islam dan Al-Quran ini, wa birahmatih, dan rahmatnya Allah berupa lahiri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu rahmatan lil alamin. Hendaklah apa? Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian berbahagia. Katakan kepada umatmu, Allah sudah ngasih agama yang sempurna berupa Islam. Allah telah memberikan undang-undangnya yang sempurna berupa kitab suci Al-Quran. Allah telah memberikan rahmatnya, yaitu diturunkannya Rasulullah, diutusnya Rasulullah, dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Ini adalah rahmat. Fabidzalika falyafrahu, oleh karena itu berbahagialah kalian. Ini yang nyuruh Allah, Pak. Yang nyuruh Allah. Kenapa? Nabi Muhammad bisa kita contoh dalam bidang apapun, terutama ibadahnya. Kita contoh Nabi, uswatun hasanah beliau. Hadirin yang saya muliakan, betapa pentingnya akhlak. Orang tanpa akhlak, Pak, sampah sudah, tidak bisa. Akhlak itu Masya Allah, buah dari iman dan ibadah kula panjenengan itu melahirkan akhlak. Lek enggak ono akhlak kok ora kok dadi uwong tapi gak duwe tata krama, Pak. Sampah. They are in society but not of it. Dia ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, tapi bukan jadi anggota yang baik, tetapi sampah masyarakat. Naudzubillah. Dia in society, dia betul menjadi anggota masyarakat, but not of it, tetapi dianggap tidak ada gara-gara tidak berakhlak, gara-gara tidak punya tata krama. Ya. Masya Allah. Naudzubillah. Kalau ibadah itu pribadi, Pak. Contoh, Pak nggih, ada keterangan saya dapat kitab berbahasa Arab dari Mekah. Tafsir Al-Quran, tapi beberapa surat saja, tidak semua. Beberapa ayat itu ada tafsirnya, sehingga tipis, Pak, bukunya. Nah, di belakangnya itu ada hadis, ada keterangan tentang fadilah-fadilah itu. Nah, terus diantaranya fadilah ayat kursi, Pak, ya. Itu yang menyebabkan seseorang dekat dengan surga hanya terhalang oleh kematian saja, Pak. Jadi lek kula panjenengan istiqomah membaca ayat kursi,
Jarak kulon jenengan ke surga itu deket banget. Hanya terhalang oleh kematian saja. Makanya perbanyaklah membaca ayat kursi. Jangan ketinggalan. Baca walau 1 kali setiap habis sholat 5 waktu. Ini kan ibadah kayak ini, contoh Pak, contoh. Ada hadis begitu. Ya. Ada hadis begitu. Jadi orang yang istiqomah membaca ayat kursi setiap habis sholat, kayak tadi kita baca, itu menjadikan seseorang dengan surga itu dekat, hanya terhalang kematian saja. Alias kulon jenengan itu dijadikan oleh Allah menjadi ahli surga. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, ayat kursi kita istiqomah, ya Pak ya. Jadi menjadikan seseorang itu menjadi dekat dengan surga, hanya terhalang oleh kematian, sudah ditulis sebagai penghuni surga orang-orang yang ahli membaca surat ayat kursi di setiap ada kamu. Di setiap sholat 5 waktu. Sanggup kira-kira? Insya. Nah, berikutnya yang saya baca tadi surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Orang istiqomah setiap habis salat, setiap habis sembahyang kok membaca 2 ayat ini, inilah sesungguhnya memancing cinta dan kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sakjane macane niku ping 7 Pak. Sakjane kula wau mek maca mek sepisan. Engko terusno dhewe nggih. Engko diterusaken piyambak. Kalau istiqomah kita membaca ping 7 mawon, sehabis sholat 5 waktu, nyicil tidak apa-apa sambil pulang, suge susu, nopo jenengan. Maka perjalanan dari masjid ke rumah itu jenengan jangan berhenti membaca ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lah kok di tengah jalan ana sing nyopo. Waalaikumsalam. Fa in tawallaw wa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya jangan begitu. Waalaikumsalam. Kitab nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ayat kedua niku fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jangan sadis kayak tadi kok tepak marotuane kok yang sing nyopo ya. Hadirin, nah ini memancing cinta dan kasih sayangnya Rasul, memancing cinta dan kasih sayangnya Rasulullah. Jadi Islam ini diberi oleh Allah menjadi agama yang sempurna. Sudah dikasih Nabi sebagai Rasul, sebagai penutup para Nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Oleh karena itu Allah lah yang menghimpun ya ke dalam agama yang satu ini segala hukum, akhlak, undang-undang, ajaran-ajaran lainnya untuk menjamin segala waktu dan tempat sanggup membawanya kepada kebahagiaan yang hakiki. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Membebaskan diri dari segala noda dan sifat-sifat yang mencemarkan.
Dengan Islam ini juga ada keadilan yang merata kepada semua makhluk umat manusia. Dengan demikian Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap, kekal abadi nilai-nilai ajarannya. Allah juga memberikan pernyataan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hiduplah sebagai muslim yang baik. Makanya apa tadi artinya? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama yang fitrah, dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna, akan tetapi, aktsaran nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Solusinya bagaimana agar mengetahui? Solusinya bagaimana biar mengetahui? Gimana Pak? Hadir majelis. Apa dan bagaimana setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Saya juga tidak akan kemana-mana. Loh. Hadirin, Islam itu agama yang lengkap dan sempurna. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai'. Dzalika ila rabbihim yuhsyarun." Ada lagi Allah berfirman, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi, wala ta'iri yatiru bijanahaihi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan umat juga seperti kalian. Illa umamun, melainkan mereka juga umat, amsalukum, seperti kalian. Ma farratna fil kitab min syai', tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Quran. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Ini firman Allah yang menyatakan kepada kula panjenengan bahwa semua apa yang diciptakan oleh Allah, makhluk di luar manusia pun juga termasuk umat seperti kalian. Islam akan tetap dilindungi dan dipelihara, sebagaimana Allah juga berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya Al-Quran, yang tidak datang Al-Quran kepadanya
Apa? Kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya yang diturunkan dari Allah. Allah itu Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini menggambarkan kepada kula panjenengan Allah akan melindungi dan Allah akan memelihara. Ya. Sehingga kita ini harus besar hati bahwa Al-Quran itu Allah yang menjaganya, Allah yang akan memeliharanya. Juga bukan hanya Allah, dibantu oleh Nabi dan Rasul, dibantu oleh para sahabat, dibantu oleh para tabi'in, tabi'in, dibantu oleh orang-orang yang hafal Al-Quran. Sampai sakniki Pak, sampai sakniki. Ya. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan benar-benar memeliharanya. Hadirin yang saya muliakan, untuk mempelajari akhlak Nabi itu pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah. Sering datang ke majelis seperti ini sehingga kita mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita niru budi pekertinya, akhlaknya, tutur katanya. Tidak pernah Nabi itu kemudian keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang orang menjadikan orang itu kecewa. Tidak pernah. Nabi bilang, apalagi kayak orang sekarang itu ngomong-ngomong dengan orang tua keluar anjir. Itu kepelesetan dari anjing loh Pak. Tegur anak-anak kita lihat ngomong didik anjir. Masya Allah, itu kepelesetan. Ngomong anjing itu. Masa ngomong dengan wong tua asu-asu barang. Ya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Dilarang anak ngomong ngono. Dikira Allah ini bahasa gaul. Oh, gaul dari mana? Itu dibenci oleh Allah ngomong-ngomong ngono. Jangankan kok ngomong-ngomong ngambek wong tuwek nggih, wong tuwa. Ngomong dengan teman iki lho saiki kaget titik anjir. Oh, iya kono. Masya Allah ngono lho. Subhanallah. Masya Allah, ngoten nggih. Nggih, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar kak seneng. Ya tetap alhamdulillah ala kulli hal. Dak api. Kurang menyenangkan. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau alhamdulillah bi ni'matih tatimmus shalihat, itu kabar baik. Ya. Ya tetap alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh wong Jawa niku diken mengenal napa? Belai tapi selamat. Wis jelas-jelas orang tabrakan. Wonge selamat. Ngono sih. Alhamdulillah ala kulli hal. Napa kok alhamdulillah? Wonge selamat. Masih sepeda acur. Sepeda acur, tapi wongi selamat. Ngono sih alhamdulillah. Alhamdulillah. Belai tapi selamat jadi wong Jawa. Selamat tapi belai. Selamat wongi selamat. Sepeda acur. Wis kena musibah sih alhamdulillah ala kulli hal. Itu. Selamat diselamatkan oleh Allah. Jadi belajar kata-kata kalimat-kalimat thayyibah nggih. Ojo mek titik-titik anjir, titik-titik jihan cocok apalagi. Mosok omong-omongan ini lho, gak ono yang menunjukkan santri, Pak. Omongan ini loh, titik-titik kebun binatang. Mulai dari yang kecil itu, Pak. Jangkrik lah. Jihan cocok lah, asu. Duh, ya Allah, gak iso ta ngomong.
kalimat-kalimat thayyibah. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillahi ala kulli hal, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Ojo ngono sangkano tahlil kok. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau risalah agama Islam ini telah terpelihara kekal abadi, sudah barang tentu penegak dan pengemban amanah berat itu yaitu Nabi Muhammad jauh lebih agung, jauh lebih tinggi, karena beban besar hanya mampu diemban, dipikul oleh manusia yang berjiwa besar. Kalau agama Islam yang dibawa oleh Nabi ini betapa agungnya, betapa anggunnya, betapa mulianya, saya yakin orang yang dipercaya untuk mengemban agama ini juga jauh lebih mulia. Lah kulon jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad melok-melok kecipratan mulya. Apa caranya? Jalani Islam dengan baik. Jalani Islam ini dengan baik. Pasti kula panjenengan kecipratan kemuliaannya. Ya. Al-Quran betapa agung, Al-Quran betapa mulianya. Maka bagaimana agar supaya kula jenengan kecipratan kemuliaannya Quran? Wacawan Quran, hafalin sedikit-sedikit, amalkan isinya, yakin kalau panjenengan akan mulia sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran itu. Sanggup kira-kira? Insya. Bukan hanya hamalatul Quran, bukan hanya orang-orang yang menghafalin Quran, bukan. Tetapi yang kalau orang tak mampu menghafalnya, jangan dipaksa. Moco mawon pun. Tiap waktu moco, suwe-suwe hafal dewe. Wong biyen niku ngandalno istiqomah, Pak. Gak niat ngapalno kadang, tapi moro-moro apal dewe. Jenengan misalnya tiap Kamis malam Jumat selalu membaca Yasin. Ketika enak-enaknya baca Yasin oleh separuh, listrik padam. Jenengan kok terus mulut ini? Kok bisa? Kok hafal? Padahal tidak niat ngapal no. Tapi karena barokahnya istiqomah, kula jenengan apal-apal dewe. Alhamdulillah. Contoh lagi. Wong biyen nenek saya itu kalau mau tidur pasti membaca telung surat niku. Yasin, Waqiah, Al-Muluk. Ben mau tidur, Pak. Suwe-suwe ya Qur'annya ketelisut. Mau tidur di kamar. Saya pada waktu itu di ruang tamu, dengar sayup-sayup nenek ngaji. Weh, nenek ngaji, wis bengi ngaji. Ndak taunya mau tidur, Pak. Yasin lewat, Waqiah lewat, sekarang Al-Muluk. Oleh separuh saya masuk ke rumah, ke dalam. Ya Allah, kaget saya. Kamarnya peteng. Subhanallah. Jadi nenek mulai melantunkan Yasin, Waqiah, Al-Muluk mulai tadi itu kamarnya peteng. Mau tidur. Allahu Akbar. Jadi dulunya nenek, saya tanya, sejak kapan ngapal nonek? Saya tidak pernah niat ngapal nona. Cuma karena kulino ya, Yasin lek dikulenakke pasti ceket di sini nih, di file ini. Ya, terus baca Waqiah terus diwoco.
Masya Allah, mulut jalan sendiri, Pak. Al-muluk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus itu terus sampai terakhir. Kok bisa nek ya kulino? Jadi 3 surat ini memang dahsyat Pak fadilah ya. Banyak hadis menjelaskan, yang menjelaskan itu banyak sekali. Misalnya Yasin ditelateni nggih, pagi dan sore. Maka Allah akan menjaga orang tersebut 24 jam. Allah akan melindungi seorang hamba yang mana hamba itu pagi moco Yasin, sore moco maneh. Siapa yang moco Yasin di waktu pagi, Allah akan melindunginya sampai sore. Siapa yang membaca Yasin di sore hari, Allah akan melindungi sampai pagi. Bahkan 24 jam berarti. Siapa yang kepingin dapat perlindungan Allah, mendapatkan penjagaan Allah, dia baca Yasin pagi dan sore. Kalau Waqiah, hadisnya banyak yang menjelaskan. Orang yang membaca surat Waqiah akan segera lunas utang-utangnya. Tapi lek nyaur, ya apa carane? Ya usaha. Apa ya apa lah, dolen soal didol. Soale nok mase ya, mahal. Ya, jadi dodolan apa mawon. Artinya usaha, ikhtiar. Allah nanti yang akan memudahkan. Jadi saat kita ikhtiar jualan, sing rajin maca Waqiah, minta rezeki kepada Allah. Allah mudahkan. Ono maneh Al-Muluk. Siapa orang yang membaca surat Al-Muluk sebelum tidur khususnya, Allah akan selamatkan dia dari fitnah dan siksa kubur. Dia akan dipelihara oleh Allah di alam barzakh. Dia selamat dan dimuliakan. Enggak kira malaikat mungkar nakir kate pola-pola. Dia moco surat Al-Muluk setiap mau tidur, dia sempatkan moco Al-Muluk. Onok mati nih Pak, onok mati dadaknya, Allah lindungi dari azab kubur. Allah lindungi dari fitnah kubur. Subhanallah. Sanggup kira-kira? Insyaallah. Lah ini contoh ya. Orang selalu membaca, ternyata hafal dengan sendirinya. Cobalah jenengan jajal ya. Marut Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai tengah tutup Qur'annya. Tak terus jenengan. Terus turu maksudnya gak apa. Enggak, maksudnya bisa meneruskan sendiri. Karena napa wau kulinten. Ya. Karena kulino wau nggih. Ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Kanjeng Nabi Muhammad itu apa Bang? Jam 5 terbitnya jam 5 oh 26 saat ini sudah 27. Baik, Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha yawmal qiyamati wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, sungguh, kana ono,
Sopo Kanjeng Nabi Muhammad lakum bagi kalian, ya, sungguh telah ada bagi kalian di dalam sosok Rasulullah itu, dalam diri Rasulullah itu, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Liman kana, bagi siapa? Bagi orang-orang yang yarjullah, yang mengharap ridha Allah, wal yaumal akhir, mengharap adanya hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang suka atau banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menjadi uswatun hasanah bagi orang-orang yang mengharap rahmatipun Allah. Yang kedua, bagi orang yang mengharap kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga, bagi orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah. Bahkan Kanjeng Nabi niki saking apike akhlake, Pak, selalu dipuji oleh Allah. Lah, biasanya kan manusia yang memuji Allah. Lah, ini sampai Allah memuji manusia. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu dipuji oleh Allah. Saking mulianya akhlaknya. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dipuji oleh Allah. Masya Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, ya, kula panjenengan ini mau mencontoh siapa lagi, ya, teladan idola kula panjenengan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak tahu tentang Islam. Jangan yang lain. Yang banyak tahu tentang Islam adalah Nabi Muhammad. Beliau langsung murid langsung dari malaikat Jibril atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ono napa mawon, diam Nabi Jibril datang memberikan pelajaran. Ini kepada beliau saja kula panjenengan beruswah. Jangan kepada yang lain. Ya. Anak sekarang itu kadang-kadang saking seringnya nonton film-film Jepang, Superman, Batman, ditanya ke ayahnya, ayah, ya, Nabi Muhammad hebat mana dengan Superman? Ya Allah. Jadi idolanya anak-anak sekarang perlu diluruskan. Ya, oke, mudah-mudahan kula panjenengan angsal syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angsal syafaati Al-Qur'an, angsal syafaati orang-orang yang saleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Besok itu yang berhak memberikan syafaat itu banyak, tetapi yang paling dahsyat adalah syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran juga memberikan syafaat orang-orang saleh. Oleh karena itu saran saya, ayo mulai sekarang sering-seringlah berkumpul dengan orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah. Makatan para rawuh, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Mudah-mudahan kula jenengan senantiasa pinaringan napa? Nikmat sehat. Ini penting, sehat ini penting saestu. Masih duwe alpat, tempat duduknya empuk, nggih. Tapi le udunen telu, jebrot telu, ya. Jebrot jenengan duduk lungguh di kursi alpat, ya. Kena polwan melumah, polisi tidur, lak bengok-bengok jenengan. Masih empuk. Lek gak sehat, gak penak. Ya, terkadang ada orang naik pickup, di belakang banyak rombongan ngaji. Nggih, duduk di besinya, ono polisi tidur cikakaan. Wah,
enak mawon. Napa ayo? Enak, gak terasa sakit. Mboten napa? Sehat. Leres. Sehat. Masih numpak Alphard. Udunen. Enggri-enggrian. Ora enak. Leres. Mudah-mudahan yang hadir ini selalu sehat, lahir batinnya panjang umur, takmir tak tungakno panjang umur, la iso gak mati-mati. Liyane pada mati kabeh, tinggal dhek tok. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kecepot gula namira mun bade selopon anyona sepora, sakek bengkong jak sarana sakalangkong seporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.